Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Agung Christian Cimanjuntak, serta Latsar CPNS, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang, Kelompok 3 Angkatan 9. Nilai kesiapsiagaan bela negara dimulai dari langkah awal kita dalam bela negara di lingkungan kantor. Dimulai dari yang pertama adalah sadar berbangsa dan bernegara, di mana saya menunjukkan sebagian bagian dari warga negara yang bertanggung jawab hadir tepat waktu di kantor adalah wujud nyata dari penghormatan kita terhadap waktu dan amanah yang diberikan. Setiap tugas adalah amanah, setiap langkah adalah perjuangan, doa sebelum memulai pekerjaan adalah kemampuan awal bela negara. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan samapta untuk menjaga kebugaran jasmani, dikarenakan kebugaran jasmani adalah benteng pertahanan diri dan negara. Dengan samapta kita kuatkan fisik, wujudkan bela negara sejati. Lalu nilai kesiapsiagaan bela negara ditunjukkan dengan mempersiapkan alut sarana dan prasarana SAR agar dapat dipergunakan dalam operasi SAR dengan baik dan menjamin keselamatan para penyelamat itu sendiri. Lalu nilai ketiga, cinta tanah air, di mana lingkungan kerja yang bersih dan nyaman adalah tanggung jawab kita bersama. Ini bukan sekedar tugas, tapi wujud cinta tanah air melalui kontribusi kecil yang dapat berdampak besar. Secara umum, kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kantor pencarian dan pertolongan kelas A Tanjung Pinang sudah berada pada tingkat yang cukup baik. Para pegawai negeri sipil di lingkungan kantor menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi, baik di bidang operasional maupun administrasi. Disiplin kerja, kepatuhan terhadap aturan, dan kesadaran akan pentingnya tugas kemanusiaan menjadi bagian dari budaya kerja yang mengakar. Kegiatan rutin seperti upacara bendera, latihan kesiapsiagaan SAR, sosialisasi keselamatan, serta gotong royong di lingkungan kantor berjalan dengan tertib. Selain itu, koordinasi antar bagian berlangsung lancar sehingga mendukung kelancaran operasi pencarian dan pertolongan yang menjadi inti tugas dalam Basarnas. Kemudian mendeskripsikan menggunakan metode SWOT, di mana untuk S atau strengths, kekuatan tersendiri, profesionalisme dan keterampilan teknis SAR sudah cukup baik, kedisiplinan dan sistem komando yang jelas, peralatan khusus SAR yang memadai, citra positif di mata publik, dan solidaritas tim yang kuat. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, jumlah personel terbatas dibanding cakupan wilayah kerja, kemudian ketergantungan pada anggaran negara, waktu pelatihan bela negara non teknis terbatas, kemudian peluang atau opportunities, dukungan regulasi pemerintah terhadap bela negara, kemajuan teknologi SAR mencakup drone, GPS, AI tracking, pelatihan bersama lembaga SAR internasional, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan, dan potensi dukungan CSR dan sponsorship. Kemudian tantangan atau threats, tingkat bencana tinggi di Indonesia, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, kondisi geografis yang sulit dijangkau, tekanan psikologis akibat tugas berisiko tinggi, dan persaingan prioritas anggaran nasional. Strategi dalam peningkatan kesiapsiagaan, di mana strategi untuk memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang, di mana mengoptimalkan pelatihan SAR dengan teknologi modern dan kerjasama internasional, memperluas program edukasi keselamatan masyarakat, memanfaatkan citra positif Basarnas, strategi weakness untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang, mengadakan pelatihan bela negara non teknis secara rutin melalui dukungan pemerintah atau CSR, mengurangi kesenjangan kesiapsiagaan antar wilayah melalui pertukaran personel dan pelatihan terpadu. Kemudian strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan, meningkatkan kesiapsiagaan tim SAR di wilayah rawan bencana melalui pemetaan dan siaga peralatan, memanfaatkan solidaritas tim untuk mengatasi tekanan psikologis melalui program dan dukungan mental. Kemudian strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman,
mendorong efisiensi penggunaan anggaran yang melalui prioritas pengadaan yang vital, kemudian memperluas jaringan relawan terlatih untuk mendukung kekurangan SDM. Harapan ke depan, diharapkan kesiapsiagaan bela negara di lingkungan Basarnas, terkhusus kantor pencarian dan pertolongan kelas A Tanjung Pinang meningkat melalui penguatan wawasan kebangsaan, penambahan intensitas dan variasi pelatihan, serta pemanfaatan teknologi mutakhir, pelibatan masyarakat, kerjasama lintas sektor, dan peningkatan kompetensi non-teknis juga menjadi prioritas agar seluruh PNS di lingkungan kantor pencarian pertolongan kelas A Tanjung Pinang tidak hanya tanggap dan profesional, tetapi juga menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai bela negara di pemerintahan dan masyarakat luas. Sekian video dari saya. We are family, profesional, modern, teruji. Afiq Amjagat Samagram, semoga selamatlah alam dan semesta.